Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas 3 hal penting sekali yang mungkin tidak kalian sadari, yang membuat akun kalian itu nggak gacor-gacor entah kenapa. Jadi di sini udah gue rangkum 3 yang paling utama. Mungkin kalian tidak ada yang tahu, atau mungkin ada yang tahu, ada yang tidak sadar, mungkin ada yang tahu tapi ragu untuk menjauhi hal tersebut gitu kan. Nah, di sini gue bakal bahas kupas tuntas semuanya yang udah gue rangkum 3 hari ini. Dan gimana kabar akun kalian di kota-kota kalian masing-masing? Kalian boleh tulis di kolom komentar akunnya nambah bapuk, nambah hancur, atau masih konsisten di angka 25 ke atas. Tapi di sini di tempat gua ngebit sendiri, di tempat gua sendiri banyak juga akun-akun yang pada tumbang, dalam arti yang biasanya dia seminggu itu 25 trip ke atas, tiba-tiba dapat 7 trip doang, itu pun udah seharian sampai malam-malam masih gitu semua. Karena untuk saya lagi beda tempat, beda cara, beda tempat, beda penghasilan juga bisa jadi seperti itu ya. Karena keanyapan akun itu banyak hal faktor juga, entah akumulasi akun kalian tiap 2 minggunya, entah juga dari orderan di area kalian masing-masing, orderan menurun karena banyak saingan aplikasi, aplikator udah banyak timbul-timbul di mana-mana, berbagai macam warna di jalanan gitu kan. Makanya di sini driver ojol ini dituntut secara tidak langsung untuk selalu memperbaiki akun kalian. Jadi saingan tuh makin ketat. Walaupun kalian sudah terapi sebulan 2 bulan udah konsisten, itu aja susah banget untuk ngebangkitin akun. Makanya buat kalian yang akunnya lagi berada di fase atas itu hati-hati untuk mempertahankannya. Jangan sampai lengah sedikit. Lengah sedikit kalian bisa pindah posisi. Dari posisi atas bisa langsung pindah ke bawah. Karena saingan itu makin banyak. Dari berbagai macam. Banyak driver rajin saat ini dibanding pada 3 tahun silam itu banyak mungkin karena saingan driver belum ada gitu kan. Drivernya juga masih dikit. Saingan aplikasi juga masih dikit gitu kan. Jadi mungkin keluar siang pun tuh sangat mudah untuk mendapatkan orderan, tapi saat ini saingan makin sulit, makin susah ya. Dalam arti saingan ini secara sehat gitu kan. Jadi kalau kalian tuh pengen memang penghasilannya lebih di ojol ya, gua saranin banget untuk terus menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kalian tidak menjadi lebih baik daripada hari kemarin, kalian bakal kalah dengan rekan-rekan kalian di jalanan. Dalam arti kalah yaitu kalian susah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, minimalnya lebih layak lah gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pada intinya ya. Di sini udah gua tulis 3 kesalahan fatal driver yang mungkin tanpa kalian sadari atau udah kalian sadari, tapi mungkin kalian masih melakukannya. Jadi bagi kalian simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam suatu video, dan juga gua saranin boleh kalian pakai, boleh juga tidak. Dan juga ini hanya sudut pandang gua ya. Gua juga tidak 100% menjamin bahwa cara ini berlaku efektif di daerah kalian atau di kota-kota kalian, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba, karena cara yang setiap gue share di video gue adalah murni yang sudah gue hasilkan di akun gue pribadi. Kita bahas yang pertama di sini adalah gue tulis platinum anyep. Nah, banyak juga di kolom komentar pertanyaan, bang, akun gua platinum tapi kok anyepnya parah banget, udah kayak akun basic. Sedangkan akun basic malah lebih ngangkat lagi, lebih gacor lagi. Apa sistem ini sudah berubah? Apa mungkin Gojek ini udah mau bangkrut? Atau mungkin Gojek ini udah nggak ada orderan lagi? Apa mungkin Gojek ini kalah promo? Banyak pertanyaan seperti itu. Dan kita sebagai driver sendiri tidak bisa memastikan hal apa yang membuat di lapangan itu dari platinum jadi anyep atau dari basic itu menjadi gacor. Kita tidak bisa menetapkan itu sebagai apa. Tapi kita bisa memprediksikan atau juga mungkin kita bisa mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini gue contohin di sini platinum kok anyep ya. Karena di kota-kota gue sendiri banyak juga akun-akun platinum tuh yang memang hancur tanpa tahu penyebabnya, atau mungkin driver juga sudah tahu penyebabnya dengan mungkin dia tidak konsisten dan lain-lainnya, tapi mungkin banyak juga driver yang menutupi kekurangannya gitu kan dengan cara gue tetap aja gue anyep dan lain-lainnya gitu kan. Tapi di sini gue sendiri pribadi mengambilkan kesimpulan atau menurut sudut pandang gue bahwa di lapangan itu ada namanya mix juga gitu ya. Jadi supaya kenapa? Supaya kita ambil hikmahnya aja. Contohnya akun platinum kok dikasih anyep, atau mungkin ada bahasanya di kunci, di lock orderan gitu kan. Sedangkan basic kok digacorin. Kita ambil positifnya aja dengan cara mungkin kalian itu disuruh istirahat dulu ya, platinum tuh gunakan waktu mungkin yang anyep-anyep kalian tuh untuk beristirahat dulu, karena kan
Yang namanya platinum itu kan udah memang bukan draper biasa lagi ya, pasti itu udah tripnya itu udah 25 trip ke atas atau 20 ke atas gitu kan. Nah, di situ kalian ambil positifnya aja. Tapi walaupun kalian dikasih anyep juga, bisa jadi Gojek juga sedang memberikan kesempatan pada akun-akun basic gitu atau akun-akun yang di bawah platinum untuk mereka dikasih gacor, mereka mau ambil nggak kesempatan itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, tapi biasanya di lapangan juga nggak menutup kemungkinan akun-akun yang basic atau di bawah platinum yang anyep tiba-tiba dikasih gacor, dia malah masih milih-milih atau masih meng-cancel orderan atau masih menolak orderan, dikasih gacor malah ngeluh, dikasih gacor malah pelayanannya kurang baik, sehingga waktu saat sistem mengasih akun basic itu gacor, bukannya menjadi histori yang baik, melainkan menjadi akun dia belangsak dengan cara rating yang diberikan oleh customer itu jelek karena mungkin pelayanannya kurang baik. Nah, itulah sistem Gojek untuk merolling driver gitu kan, untuk memberi kesempatan pada akun-akun di bawah platinum untuk gacor, bisa nggak mereka mempertahankan kegacorannya atau mempertahankan layanannya terhadap si customer. Sedangkan akun platinum, walaupun kalian merasa anyep, kalian juga wajib konsisten. Bukan berarti kalian anyep malah libur ya. Oh, kok 3 hari ini anyep lah, udah gue seminggu libur aja. Nah, itulah yang membuat akun kalian yang tadinya server Gojek itu cuma mau ngetes atau mau mix orderan, nanti pasti kalian tuh suatu saat bakal dibangkitin lagi kok, tergantung kalian gimana cara kerjanya. Tapi kalau kalian nyerah, ya sudah dipastikan akun kalian sudah fatal ya. Contohnya banyak developer juga yang merasa platinum tapi kok anyep, merasa sugesti bahwa akun dia dikunci, akhirnya dia patah semangat dan akhirnya libur seminggu. Nah, itu gimana nggak anyep libur seminggu gitu kan, historinya bisa hilang lagi, persaingan makin ketat, ngebit dia bisa dikuasain developer lain yang mungkin lebih rajin lagi kan, seperti itu. Makanya adanya naik turun. Nah, makanya dari kesimpulan di atas, platinum jadi anyep atau basic jadi gacor, ini kalian ambil sudut pandang yang positifnya aja. Kalian platinum tetap konsisten di lapangan dengan cara ya mungkin sedikit untuk beristirahat gitu kan, untuk mencari area baru. Makanya di platinum tuh gue saranin pada saat akun kalian platinum gacor-gacornya, perluaslah orderan di area manapun. Bahkan gue punya teman satu orang yang gue kenal, yang gue akrab sampai saat ini, dia menguasai di Gading ini, di Gading Serpong ini, dia menguasai sampai radius 10 km. Jadi sampai Alam Suta, sampai Geraha Raya itu dia kuasain semua. Historinya di mana-mana. Jadi pada saat dia di Gading Serpong itu anyep, dia ke Alam Sutra itu gacor banget. Di Alam Sutra mungkin orderannya kurang, dia lari ke Geraha gacor lagi. Jadi dia menguasai radius 10 km dari area inti dia. Nah, jadi buat kalian yang lagi gacor, kalau yang lagi anyep ya nggak bakal susah ya. Susah banget. Jangankan nyari 10 km, nyari yang deket-deket aja susah. Makanya manfaatkan kalau lagi platinum ini. Tugas kalian untuk mempertahankan ya, sebar histori sebanyak-banyaknya di berbagai macam area. Bahkan sampai bisa kalian contoh juga ya, sampai radius 10 km dia kuasain historinya di mana-mana. Nah, yang kedua untuk akun anyep yang dikasih gacor, gunakan kesempatan yang diberikan oleh sistem Gojek untuk memperbaiki akun kalian. Contohnya, untuk memperbanyak histori, penyelesaian order, histori, penilaian customer, dan lain-lainnya. Buktikan kalau kalian itu pantas berada di skema platinum gitu kan, bukan cuma di basic doang. Buktikan kalau kalian tuh juga pantas dengan cara membuktikan pada server bahwa kinerja kalian tuh baik, seperti itu. Dan yang kedua di sini gue tulis lagi yang banyak jadi pertanyaan dan jadi salah satu kesalahan rapper adalah saldo driver. Oke, kita bahas sekarang. Jadi untuk saldo minus sendiri, di sini ada beberapa fakta yang gue rasakan di lapangan. Pertama, boleh nggak sih bang, pertanyaan kalian tuh, gimana kalau saldo minus bang? Gimana kalau saldonya cuma 10.000, 20.000? Berapa minimal saldonya? Di sini gue jawab ya, perhatikan baik-baik. Jadi pertama, untuk saldo minus itu tidak berpengaruh sama sekali. Dengan satu syarat, kalian memang sudah gacor 20 trip ke atas selama 1 bulan, 2 bulan itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh, tapi alangkah baiknya kenapa harus minus? Kalau kalian gacor, memang kalian nggak ada uang buat nyaldo 20.000 kek, 10.000 atau 30.000. Masa iya sih gacor nggak bisa nyaldo gitu kan? Tujuannya apa? Tujuan untuk meminimalis aja, meminimalis jeda kalian lama. Untuk yang kedua, untuk akun yang anyep dan bapuknya parah, apalagi jangan sampai minus, gua saranin. Memang tidak menutup kemungkinan bisa dapat orderan, tapi bukan itu yang kita ambil ya, bukan itu cara berpikirnya. Tapi saldo minus itu sedikit mempersulit untuk memaksimalkan kinerja akun kita.
Jadi gimana caranya jangan sampai minus. Terus bang, berapa saldo yang disaranin minimal? Kalau gue pribadi, saldo itu selalu mentok di angka 50. Tapi mungkin kalau kalian nggak mau di bawah 50 juga boleh. Tapi kenapa gue nyaldo 50? Takutnya seperti ini. Takutnya gue dapat tagih tunai yang lebih gitu kan. Contohnya 100.000. Jadi akun gue pasti nanti minus dulu. Ada proses di mana namanya minus dulu yang tadi mungkin pikiran gue secara sudut pandang gue. Pada saat gue mau ngebit, minus gitu kan. Yang tadinya mungkin dapat orderan, karena minus mungkin terjeda, akhirnya gue ngisi saldo dulu, makan waktu juga kan, ya beli baik gue untuk meminimalisnya saldonya gue gedein sekalian gitu kan, 50 gitu. Jadi kalau cara gue pribadi gini, pada saat gue narik di lapangan, soalnya contohnya gue selesainya jam 8 malam, jam 8 malam itu gue dapat berapa, gue tarik semua, gue sisain 50. Besoknya juga seperti itu, berapa dapat gue tarik sisain 50. Atau mungkin besoknya saldo gue tinggal malamnya tinggal 30.000 lagi, ya tinggal gue tambahin 20.000 lagi. Pokoknya 50 tuh udah kancingan gue di saldo gue gitu aja. Tapi kalau kan ada cara lain juga nggak ada masalah, tapi kalau mau ikut cara gue seperti itu. Nah, sedikit masukan dari gue di luar pembahasan ini ya, untuk kalian yang lagi terapi akun itu, berapa lama sih bang terapi akun, berapa lama sih bang? Saat ini di lapangan gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, ada juga yang berhasil selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada kawan gue yang 3 bulan bener-bener dia terapinya, perjuangannya sangat luar biasa. Tapi setelah lepas 3 bulan, alhamdulillah sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya dia nggak mati dari penghasilan 300.000. Nah, jadi kalau pertanyaannya berapa lama itu tidak ada yang tahu. Sepinter-pinternya mungkin driver gitu kan, nggak ada yang bisa memastikan berapa lama kalian terapi akun. Dalam arti kalian bisa konsisten 25 trip ke atas gitu kan selama berbulan-bulan, itu namanya gacor gitu kan. Bukan seberapa cepat akun kita nyamber orderan dimakan gacor, bukan ya kalau bagi gua ya. Percuma akun kita pamannya kita hidupin langsung nyamber, pindah lagi nyamber, tapi kita tuh lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya di bawah 7 trip ya itu belum bisa dinamakan gacor, walaupun jarak jedanya cepet, tiba-tiba jam berapa ngancing nggak dikasih lagi, yaudah mentok 7 sehari gitu kan. Jadi gacor itu konsisten tiap harinya, itu yang dibilang kalau bagi gua sendiri dibilang gacor itu. Bukan berapa cepatnya akun kita dapat orderan, dapat penglaris dan lain-lain. Ya percuma kalau ujung-ujungnya di jam-jam tertentu akun kita ngancing atau ngunci gitu kan, nggak konsisten. Nah, jadi kalau kalian berapa lama, jangan tanya berapa lama, nanti kalian kecewa. Jangan, wah udah 2 minggu, udah sebulan, 2 bulan, nggak usah. Tugas kita di jalanan itu, gimana caranya kita bersaing secara sehat sama driver-driver lain dengan cara kinerja kita yang baik. Itu aja lakuin. Kalau kita kerjanya udah baik, hasilnya yang baik juga pasti bakal ngikut di belakang. Nggak perlu takut, ya nggak perlu takut, nggak perlu mikir. Kecuali nih kalian punya sampingan, Gojek ini hanya sampingan kalian, punya kerjaan inti yang mungkin penghasilan lebih besar, ya bolehlah kalian tinggalin aja mendingan Gojek gitu kan. Tapi kalau kalian yang merasa Gojek ini satu-satunya pekerjaan kalian, yang memang menghidupi keluarga kalian dari Gojek ini, kalau kalian masih malas-malasan atau nggak konsisten, bener-bener gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Kita sebagai kepala rumah tangga ini ya gimana caranya kita bisa menafkahi, menaungi keluarga kita kan. Apapun yang kita lakukan tuh yang penting halal aja, itu aja jalanin aja. Apalagi Gojek ini kan penghasilan itu banyak banget, bukti-bukti driver yang penghasilannya konsisten setiap hari. Masa iya kalian nggak tergiur, masa iya kalian nggak bisa banting tulang sama seperti mereka gitu kan. Itu aja yang gua kasih masukan ke kalian. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, akun mix. Apa dimaksud dengan akun mix? Yaitu akun di mana akun kita tidak selalu garis lurus, dalam arti argonya kadang-kadang gonta-ganti, kadang argo jauh, argo jauh, argo dekat gitu kan. Nah, ini salah satu banyak kesalahan driver. Nah, gue kasih contoh simpel sederhana. Yaitu ada seorang driver yang mungkin dia terbiasa argo pendek dengan kecepatan mendapatkan ordernya cukup dar der dor lah ya. Tiba-tiba akun dia mengalami kegaguan atau kedelayan yang sama, mungkin 2 jam delay. Ya, jadi dia nongkrong di base camp, biasanya dia sudah mungkin 10 trip siang hari, kok ini masih 5 trip aja, tiba-tiba 2 jam delay. Pada saat orderan masuk, jeder, contohnya umpamanya Goret lah masuk lah, memang akunnya akun Goret, yang masuk Goret, tapi argonya di atas 50.000.
Nah, banyak driver berpikir, aduh kalau saya ambil nih akun makin anyep aja nih. Aduh kalau saya ambil akun nih makin belangsak aja nih. Aduh akun kalau gua ambil ini yang biasanya trip pendek tapi masuk trip panjang ini bakal hancur nih. Sebenarnya nggak bakal kayak gitu. Banyak kawan-kawan gua yang nggak kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu juga banyak yang belangsak. Malah kalau kalian cancel dengan pemikiran seperti itu, banyak yang terjadi akun malah makin nyungsep. Jadi untuk kalian yang akunnya mix orderan ya, jarak pendek, jarak tengah itu kalian di posisi aman ya. Lain sama driver yang mungkin akunnya pendek terus, itu bisa jadi jatuhnya cepet. Kalau mix orderan, kalau contohnya 10 orderan jarak dekat, 5 orderannya jarak jauh, campur-campur, itu insya Allah kalau kalian konsisten pasti bakal masuk akun kalian ke zona-zona gacor. Gue perhatiin di lapangan, akun-akun yang argo-argo pendek semua, bahkan mungkin 20 trip argonya pendek semua, itu akun-akun yang mudah ambruk gitu kan. Dalam arti yang mudah kalah saing suatu ke depannya. Karena akumulasi Gojek itu bukan dari histori dari penyelesaian saja, tapi histori dari pendapatan juga itu penting. Ya, kalau pendapatan kalian makin tinggi, setiap hari tinggi, itu kalian mau akun kalian mau berada di fase anyepnya juga itu sedikit susah. Tapi kalau kaliannya argonya pendek, argo kecil juga, tripnya pendek, itu suatu saat kalau suatu saat di daerah kalian tuh susah orderan, lagi sepi orderan, atau lagi ramai driver, kalian bersaingnya itu sulit gitu. Itu yang gua fakta di lapangan. Jadi kalau kalian tuh akunnya mix, kadang argo pendek, kadang argo kakap gitu kan, apalagi kalau masih satu layanan, itu nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja, jangan sama sekali kalian tolak atau kalian ngeluh dan lain-lainnya. Percaya sama gua, itu awal kegacoran kalian, insya Allah itu awal kegacoran kalian ya. Gue berharap sih seperti itu, harapan gua nggak ada yang lain kecuali kita sama-sama bisa gacor, bisa bangun usaha dari hasil dari ngojek kita. Gojek ini jadikan sebagai batu lompatan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Gue pengennya driver-driver lama nih semua udah jadi pengusaha semua, nanti ganti driver baru gitu kan, driver baru gitu juga jadi pengusaha semua lagi, siklusnya gitu-gitu aja. Jadi kalau bisa seperti itu kan, jadi lebih bagus lagi Gojek ini bisa menjadi batu lompatan untuk rakyat-rakyat kecil seperti kita ini, untuk mensejahterakan rakyat-rakyat kecil gitu kan. Jadi dengan adanya Gojek kita bisa berkembang, semoga aja, itu doa gue salah satunya. Oke, mungkin dari penjelasan gue 3 kesalahan fatal driver-driver ini, mungkin semoga aja bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga aja ini bisa kalian praktekin dan berlaku untuk daerah kalian juga, dan berlaku untuk akun kalian juga. Kalian bisa merasakan penghasilan yang banyak, yang lebih, bisa menabung, bisa membangun usaha kalian masing-masing. Itu gua sangat senang sekali mendengarnya. Ya mungkin sekian pada kali ini, karena ada beberapa kerjaan lagi habis gua buat video ini. Gua ada beberapa kerjaan lagi yang gua harus kerjakan. Semoga bermanfaat. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.